Segera setelah penderita berada di teras UGD, petugas ruang triase menyeleksi. Pertama, penderita yang bisa berjalan langsung masuk ke ruang triase, kemudian keluarga penderita mendaftar ke tempat pendaftaran sesuai jam kerja. Kedua, penderita yang tidak dapat berjalan akan dijemput oleh petugas triase dari kendaraan yang berada di teras UGD dengan menggunakan kursi roda. Kemudian keluarga penderita mendaftar ke tempat pendaftaran sesuai jam kerja. Petugas UGD melakukan triase. Pertama, penderita datang diterima petugas atau para medis UGD. Kedua, di ruang triase dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat atau selintas untuk menentukan derajat kegawatannya oleh para medis yang terlatih atau dokter. Ketiga, penderita dibedakan menurut kegawatannya dan diberikan kode warna. Hitam, pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi. Merah, pasien cedera berat yang memerlukan penilaian cepat serta tindakan medik segera untuk tetap hidup. Kuning, pasien memerlukan bantuan namun dengan cedera yang kurang berat dan dapat dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat. Hijau, pasien dengan cedera sedang, tidak membutuhkan stabilisasi segera, memerlukan bantuan sederhana, namun memerlukan penilaian ulang berkala. Yang keempat, penderita atau korban mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna, merah, kuning, hijau, hitam. Kelima, penderita atau korban kategori triase merah dapat langsung diberikan pengobatan di ruang tindakan IGD. Tetapi bila memerlukan tindakan medis lebih lanjut, penderita atau korban dapat dipindahkan ke ruang operasi atau dirujuk ke rumah sakit lain. Keenam, penderita atau korban dengan kategori triase kuning yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut dapat dipindahkan ke ruang observasi dan menunggu giliran. Ketujuh, penderita atau korban dengan kategori triase hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka penderita atau korban dapat diperbolehkan untuk pulang. Kedelapan, penderita atau korban kategori triase hitam dapat langsung dipindahkan ke kamar jenazah. Setelah ditentukan prioritas pelayanan, perawat melakukan observasi dengan persetujuan dokter dan perawat melaporkan hasil observasi ke dokter jaga. Pada tempat pendaftaran UGD akan dilakukan 1. Petugas UGD menunjukkan tarif ruangan. Kedua, petugas menanyakan ruangan yang diinginkan pasien. Ketiga, bila ruangan penuh, pasien dialihkan ke rumah sakit lain. Keempat, data-data penderita dicatat dalam buku register UGD. Dan yang kelima, keluarga membayar di kasir. SOP pemindahan pasien dari ruang UGD ke ruang rawat inap. Transfer pasien antar ruang perawatan, yaitu memindahkan pasien dari satu ruangan ke ruang perawatan atau ruang tindakan lain di dalam rumah sakit. Pemindahan pasien ke ruang rawat inap ataupun ruang lainnya harus dilakukan sesuai dengan SOP sehingga 1. Proses transfer atau pemindahan pasien bisa berjalan dengan aman dan lancar. 2. Pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, perawat menginformasikan kepada keluarga bahwa pasien akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Setelah perawat menginformasikan kepada keluarga, kemudian menelepon koordinator ruang rawat inap yang akan digunakan. Hal-hal yang perlu disampaikan kepada koordinator ruang meliputi 1. Identitas pasien berupa nama, umur, dan jenis kelamin. 2. Diagnosa medis dan riwayat penyakit. 3. Keadaan umum pasien. 4. Dokter yang merawat. Dan 5. Alasan pasien dipindahkan. koordinator ruang menerima telepon dan segera menyiapkan ruangan yang akan digunakan oleh pasien. Perawat dan transporter membereskan peralatan di ruang UGD, kemudian bersiap untuk pemindahan pasien ke ruang rawat inap. Hal yang perlu disiapkan sebelum pemindahan pasien yaitu 1. Status rekam medis pasien. 2. Hasil pemeriksaan penunjang. 3. Formulir transfer atau serah terima. 4. Peralatan medis yang digunakan selama transfer sesuai kondisi pasien. Dan 5. Alat transportasi belangkar atau kursi roda. Selanjutnya, petugas dan keluarga keluar dari UGD menuju ke tempat rawat inap. Jangan lupa monitor kondisi pasien untuk bagian umum, kesadaran ketika melakukan transfer. Setelah
Setelah pasien sampai di ruang rawat inap, lakukan serah terima dengan perawat unit yang dituju. Hal yang perlu diserah terimakan yaitu 1. Identitas pasien berupa nama, umur, jenis kelamin. 2. Dokter yang merawat. 3. Diagnosa medis dan riwayat penyakit. 4. Keadaan umum, kesadaran, dan hasil observasi tanda-tanda vital pasien. 5. Tindakan yang sudah dilakukan. 6. Terapi yang sudah diberikan seperti cairan infus ataupun obat-obatan. 7. Pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan serta administrasinya seperti laboratorium, radiologi, dan lain-lain, serta follow-up hasil pemeriksaan yang belum selesai. 8. Alergi obat. 9. Rencana tindakan, pemeriksaan penunjang, terapi yang akan dilakukan atau dilanjutkan, serta administrasinya. 10. Status rekam medis pasien. 11. Daftar barang pasien bila pasien tidak ada keluarga. 12. Informasikan lain yang dianggap perlu. Selanjutnya, tandatangani formulir serah terima. Terakhir, perkenalkan keluarga dan pasien dengan perawat unit yang akan melakukan asuhan keperawatan pada pasien. Kemudian, begitu UGD pamit undur diri dan membereskan peralatan yang telah digunakan ke tempat semula. Setelah anak A dan keluarganya menempati ruang rawat inap, perawat pelaksana 1 menjelaskan mengenai pelayanan dan fasilitas ruangan pada pasien dan keluarga pasien. Fase preinteraksi. Perawat mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menemui pasien dan keluarganya di ruang rawat inap pasien. Salah satunya yakni informed consent, sentralisasi obat. Tahap orientasi. Pada tahap orientasi, perawat memperkenalkan diri dan menyambut pasien dan juga mengkonfirmasi identitas pasien. Selanjutnya, perawat menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan serta melakukan kontrak waktu. Selanjutnya adalah tahap kerja. Pada tahap ini, perawat menjelaskan terkait informed consent, sentralisasi obat, dan juga form penerimaan pasien baru. Perawat meminta pasien ataupun keluarga menandatangani informed consent, sentralisasi obat, dan form penerimaan pasien baru. Selanjutnya, perawat menjelaskan fasilitas yang tersedia di dalam ruangan perawatan pasien, seperti meja, bangku, lemari, pengaturan tempat tidur pasien, ruang kamar mandi, serta fasilitas lain yang disediakan oleh rumah sakit untuk kepentingan pasien dan keluarga pasien. Selanjutnya, perawat menjelaskan mengenai sentralisasi obat untuk pasien, perawat menjelaskan mengenai dokter penanggung jawab pasien dan jadwal visit dokter, serta tata tertib ruangan yang harus dipatuhi. Selanjutnya tahapan evaluasi. Pertama, perawat menjelaskan bahwa semua materi telah disampaikan. Kedua, perawat menanyakan kembali apakah ada pertanyaan dari pasien ataupun keluarga pasien. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, perawat menjawab pertanyaan dengan jelas dan mengkonfirmasi apakah penjelasan tersebut dapat dipahami oleh pasien dan keluarga. Perawat juga menguji pemahaman pasien ataupun keluarga atas materi yang sudah disampaikan dengan cara meminta pasien dan keluarga menjawab pertanyaan dari perawat, serta perawat memvalidasi kebenaran jawaban pasien dan keluarga. Selanjutnya adalah fase penutupan. Pada fase terakhir ini, perawat menjelaskan tindak lanjut bagi pasien dan keluarga, serta perawat pamit untuk meninggalkan ruangan. Operan jaga dipimpin oleh kepala ruangan dan kepala ruangan mempersilahkan perawat shift malam untuk melaporkan pasien kepada perawat shift pagi. Selamat pagi rekan-rekan semua, terima kasih atas kesempatannya.
saya akan menyampaikan keadaan umum pasien kita hari ini. Yang pertama ada Nona Mirawati oleh Dr. Anton, umur 22 tahun dengan diagnosa medis post-OP seamamai. Keadaan umum pasien lemah, kompas mentis, pucat, anemis. Tekanan darah 100/60 mmHg, suhu 39 derajat, nadi 100 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Pasien mengatakan nyeri pada luka operasi daerah mamai dekstra dengan skala 7. Nyeri terus-menerus terasa menusuk-nusuk. Payudara sebelah kanan sudah tidak ada atau sudah diangkat. Luka operasi tertutup kasa dalam keadaan bersih dan tidak rembes. Terpasang jerain produksi 400 cc. Masalah keperawatan yang ditemukan yaitu nyeri akut berhubungan dengan luka pas operasi seamamai. Implementasi yang sudah dilakukan ada monitor TTV, relaksasi dan distraksi, pemberian ranitidin 1 ampul 12 jam, cairan NaCl 24 tetes per menit, terapinya itu ada Yekalkin 3 kali 1 tablet dan Wedicillin 3 kali 1. Pasien puasa sampai dengan 6 jam setelah operasi. Implementasi yang belum dilakukan yaitu pemberian KTC 2 kali 1 ampul, Tradil 4 kali 50 mg, itu dilakukan melalui IV pelan-pelan, bila mual beli Priperan 1 ampul. Perawat yang melakukan operan jaga dapat melakukan klarifikasi, tanya jawab, dan melakukan validasi terhadap hal-hal yang telah disampaikan maupun terhadap keterangan-keterangan yang kurang jelas. Kepala ruangan mengajak perawat shift malam dan perawat shift pagi untuk menghampiri pasien dalam visit keperawatan. Kepala ruangan mengucapkan salam dan menyapa pasien. Di sini kepala ruangan menjelaskan bahwa tugas perawat shift malam sudah berakhir dan akan digantikan oleh perawat shift pagi. Kepala ruangan juga akan memperkenalkan nama perawat shift pagi. Perawat shift pagi akan memperkenalkan diri, menjelaskan perawatan yang akan diberikan kepada pasien, dan juga memberikan kesempatan pasien untuk bertanya. Kepala ruangan memberikan kesempatan untuk mendiskusikan pasien yang telah dikunjungi. Kepala ruangan memberikan reinforcement pada perawat shift malam dan shift pagi. Kepala ruangan menutup operan jaga dengan berdoa. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada operan jaga adalah sebagai berikut. 1. Dilaksanakan tepat pada saat pergantian shift. 2. Dipimpin oleh kepala ruangan. 3. Diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan bertugas. 4. Informasi yang disampaikan harus akurat, singkat, sistematis, menggambarkan kondisi pasien saat ini, serta menjaga kerahasiaan pasien. 5. Operan jaga harus berorientasi pada permasalahan pasien. Saat operan jaga di kamar pasien menggunakan volume suara cukup, bila ada sesuatu yang dianggap rahasia sebaiknya tidak dibicarakan secara langsung di dekat klien. Klasifikasi pemulangan pasien. 1. Conditioning discharge, pulang sementara atau cuti. Pulang ini dilakukan apabila kondisi pasien baik dan tidak terdapat komplikasi. Pasien sementara dirawat di rumah, namun harus ada pengawasan dari pihak rumah sakit atau puskesmas terdekat. 2. Absolute discharge, pulang mutlak atau selamanya. Akhir dari hubungan pasien dengan rumah sakit. Namun, apabila pasien perlu dirawat kembali, maka prosedur keperawatan dapat dilakukan kembali. 3. Judicial discharge, pulang paksa. Pasien diperbolehkan pulang walaupun kondisi kesehatan tidak memungkinkan, tetapi pasien harus dipantau dengan melakukan kerjasama dengan keperawatan puskesmas terdekat. Dokter memeriksa kondisi pasien. Kondisi pasien sudah membaik. Pasien dinyatakan boleh pulang.
Dokter mengisi discharge resume, meresepkan obat, dan menetapkan waktu kontrol pasien di rawat jalan. Dokter menyampaikan kepada perawat tentang rencana pemulangan pasien. Perawat berdiskusi untuk membuat discharge planning. Perawat menjelaskan discharge planning kepada pasien dan atau keluarga. Perawat memberikan program health education, kontrol, obat, perawatan rawat jalan, nutrisi, aktivitas dan istirahat, dan perawatan diri. Keluarga melengkapi dan menyelesaikan administrasi. Perawat merekonfirmasi pihak administrasi. Perawat menghubungi farmasi untuk menyiapkan obat pulang sesuai resep dokter. Perawat menghubungi pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan pulang pasien. Keluarga mengambil obat di instalasi farmasi. Salinan formular discharge planning diberikan kepada pasien atau keluarga pasien pulang.